Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor farmasi ya atau healthcare. Yang pertama BMAS, kedua SAME, ketiga IRA, keempat KF, kelima INAF, keenam PRDA, ketujuh KLBF, ke-8 DNGS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BMAS yang ditutup di harga 715 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang BMAS ini terus diakumulasi oleh KI ya. Bahkan ini dari kalau nggak salah Januari dia akumulasi terus. Nah kan terlihat tuh yang jual tipis-tipis dan terlihat yang akumulasi KI, CS, RX, SF, BK. Jarang-jarang yang pakai retail kan yang akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, walaupun terus diakumulasi tapi sahamnya terus turun. Nah itulah sebagai trader kita harus punya trading plan. Kecuali Bapak Ibu yang nafasnya panjang, sabarnya panjang, ya itu bisa untuk ngikutin. Kalau bandarnya akumulasi terus ya bisa ikutin, cuman yang nafasnya pendek dan mau trading cepat ya nggak bisa diikutin. Ya tekniknya untuk BMAS ini beli support jual resisten. Sekarang itu supportnya ada di 700 dan resistennya 750 dan kebetulan di situ ada EMA 20 nya dan juga ini kalau dilihat EMA CD nya mulai mengarah ke atas dan ada perlawanan dengan teknikal dari sahamnya ya. Sahamnya terus turun, MACD-nya naik dan akan golden cross. Jadi potensi besar kalau market mendukung dia rebound dan breakout 750 itu ada potensi menarik untuk BMAS, tapi konfirmasinya memang 800. Kalau dia sudah bergerak di atas 800 uptrend dan semoga ini menjadi sinyal untuk pembalikan arah ya. Jadi BMAS kalau mau bagus nggak boleh lagi turun dari 680. Itu aja kalau mau ya. Ini kan dia ada pola broadening wedge ya. Jadi ya dulu juga saya perhatikan BMAS ini dari 900 cut loss, terus beli di 800 tektok dia 2-3 kali saya bisa profit. Habis itu jebol, akhirnya sekali cut loss dan nggak mantengin lagi karena memang belum sektornya ya dan terlihat dia terus turun. Itulah gunanya untuk cut loss. Jadi seperti itu untuk BMAS. Kalau saya lihat mungkin masih bisa tektokan supportnya 700, resistannya 750. Tektokan aja di area ini. Kalau dilihat volume makin meningkat ya. Ya ini kan terlihat dia dari support 700 ke 715. Lumayan tuh. Dalam satu hari Bapak Ibu beli di support, mantul 2% dapat jual. Ya udah sehari ini bisa dapat 2%. Jaga aja terus di support 700 atau 690, 695. Jaga aja antri. Siapa tahu dikasih terus ditarik naik jual atas, bisa seperti itu ya. Untuk BMAS masih downtrend, belum ada pembalikan arah. Kalau BMAS ini akan menarik kalau sudah di atas 800 baru ada perubahan tren menjadi uptrend. Seperti itu untuk BMAS. Langsung saja ke saham kedua, ada SAME yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 10,34% ke harga 384. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat SAME diakumulasi oleh KZ dan AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini sepertinya double bottom dan memang sepertinya akan ada pembalikan arah karena sudah bergerak di atas EMA 20-nya dan EMA 60, tapi 400 resisten kunci kalau itu di breakout uptrend untuk SAME. Ini kalau ditarik trennya dari Oktober 2021 sudah di breakout ya, tapi konfirmasinya lebih ke neckline-nya ya 380-400 itu area neckline. Bisa seperti ini biar lebih menarik. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau nekat beli aja. Cut loss kalau dia tutupannya di bawah EMA 20-nya ini. Di bawah 360 udah cut loss saja. Jadi cut loss-nya sekitar hampir 6% 7% ya. Target profitnya kemana? Target profitnya perubahan fraksi harga aja dulu. Gak usah ke 516, ke 500 ini aja dulu. Nah ya, kalau dia sudah break 500 ini menarik. Dan semoga aja minggu ini SAME itu bisa confirm aja dulu breakout 400. Kalau dia sudah bergerak di 400 ini menarik untuk SAME. Potensi besar bisa 500 2-3 bulan ke depan. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan volume makin meningkat. Jadi harusnya bisa lanjut untuk SAME. Seperti itu untuk SAME. Langsung saja ke saham ketiga, ada IRA yang ditutup menguat 5,11% ke harga 1.850. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya IRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA kemana arahnya? Arahnya bisa ke atas tapi lebih bagus
bagus kalau dia breakout neckline-nya 1880 sampai 1900. Memang ini beberapa kali dia akhirnya lewat juga ya 1850. Itu resisten konsolidasi di bawah di area ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau take token, ya take token di area bawah ini. Tunggu aja. Kalau misalnya dia nggak lanjut naik ke atas 1900, tunggu aja di 1750, 1760. Dia turun, beli. Kalau mantul ke atas, jual, TP. Dia kemungkinan take token. Nah, kalau kondisi seperti ini ya jangan beli di area resistennya ini. Rawan dia dibawa turun. Nah, belinya sekalian di mana? Kalau dia breakout, udah beli di atas sekalian di 1900 atau 1880. Dengan target kenaikan 2000 sampai 2200. Dan kalau dilihat IRA ini kan terus dia membentuk lower high. Ya ada peluang lah untuk lanjut ke atas ya. Jadi support sekarang itu 1700. Ya kalau turun dari itu berarti lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Untuk IRA, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Sepertinya ini ada sinyal untuk lanjut naik juga minggu ini ya. Targetnya 1900 terdekat. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham keempat. Ada KF yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,41% ke harga 2020. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF terkoreksi dan potensi rebound bisa jadi ya karena ini area supportnya dan 2000 tuh angka psikologis kan. Jadi kalau nekat beli ya, tapi ini bisa pola dead cat bond. Ini terlihat dia habis turun, naik, turun lagi, naik, 2120 gagal turun. Nah, kalau dia jebol 2000, ya udah nggak usah mikir lagi cut loss. Cut loss-nya juga paling mentok 2% sampai 2,5%, maksimal 3%. Jual aja. Target profitnya kemana? 2120. Itu kan lumayan 5%. Jadi risk reward-nya 1/1,5. Potensi besar untuk KF ya bisa bergerak di area ini. Nanti dia konsolidasi area ini. Jadi seperti itu ya. Dari 2000 ke 2120. Tektokan aja sebelum dia naik tinggi. Kalau memang market ke sektor farmasi. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham kelima. Ada Inaf yang hari Jumat ditutup juga terkoreksi 3,05% ke harga 1905. Kalau dilihat bid offer-nya nih sangat-sangat tipis. Jadi sangat tidak menarik. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inaf didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau saya juga nggak menarik Inaf ya. Kecuali Inaf sudah kembali ke atas 2200-nya ini. Atau minim-minim 2100 lah. Kalau dia udah di atas ini ya lumayan menarik. Yang penting Bapak Ibu kalau mau beli saham cek bid offernya dulu. Kalau bid offernya seperti ini ya jangan masuk. Kecuali Bapak Ibu main-main di bawah 10 lot, 3 lot, 1 lot. Coba tes-tes beli ya bisa lihat teknikalnya. Kalau masuk besar ya sama aja ngantar duit. Kalau kondisi seperti ini bisa aja dibanting sama market makernya. Jadi seperti itu. Kalau saya lebih hindari aja Inaf, mending ya bisa Same, IRA ataupun BHMS. Jadi seperti itu aja untuk Inaf. Arahnya masih potensi bisa turun lagi. Langsung saja ke saham ke-6 ada PRDA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,95% ke harga 7.775. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PRDA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PRDA lagi konsolidasi, supportnya 7.600 dan resistennya 8.000 karena naik turunnya PRDA ini di 400 poin ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Mending hindari dulu lah. Tapi kalau mau nekat ya bisa aja. Pokoknya kalau dia jebol 7.600 jual dulu. Udah seperti itu. Atau tunggu PRDA bisa breakout 8.000. Bisa tutup di atas 8.000 baru Bapak Ibu buy on breakout. Bisa juga seperti itu. Dengan target kenaikan ke 8.400 sampai 8.800. Karena itu area konsolidasinya. Tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, menurut saya PRDA masih bisa turun. Karena kenapa? Karena dia sudah membentuk higher low di bawah 8.000. Ini kan berapa kali dia gagal lewat. Potensi besar bisa jebol juga 7.600 dan target terdekat untuk PRDA 7.400. Habis itu ya ke 7.000. Udah sebaiknya hindari dulu lah PRDA, jangan dipaksa. Ya kalau Bapak Ibu mau atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu untuk PRDA. Langsung saja ke saham ke-7
Ada KLBF yang di hari Jumat ditutup menguat 2,5% ke harga 1.640. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF diakumulasi oleh broker-broker asing. Ini bahkan bukan broker retail ya. JP, YU, IF, CS, BK, RX. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF setelah membentuk web 12345, dia mungkin ada koreksi ABC. Nah, habis itu baru naik lagi. Bisa seperti itu. Jadi kemungkinan KLBF ini juga masih akan konsolidasi. Jadi belinya di mana? Belinya di support aja 1650 dan resistennya 1700. Jadi naik turunnya itu sekitar 150 poin. Jadi ya hindari dulu karena sudah dekat dengan resisten, kecuali KLBF bisa breakout 1700, tutup di atas itu baru buy on breakout. Beli di harga sekarang itu nanggung. Kalau mau beli di 1600 terdekat ya kalau bisa sampai 1550. Ini area beli untuk KLBF. Belinya area ini atau sekalian di atas ini. Ini area beli. Jadi seperti itu. Untuk sekarang mending ke white and see aja dulu. Karena juga kekuatannya juga kurang saat rebound. Jadi bisa aja merah. Nah kalau dia merah, ambil kesempatan tuh. Beli di bawah 1600 sampai 1550. Jadi seperti itu. Kecuali KLBF bulan ini bisa confirm breakout 1700. Itu akan lanjut uptrend karena dia mengakhiri masa konsolidasinya semenjak ini ya. 2019 dia turun dan gagal terus lewat 1700, pernah lewat 2021 kemarin Januari tapi dibawa turun. Itu momentumnya sepertinya kalau sekali lagi confirm breakout bisa rally untuk KLBF. Jadi seperti itu. Untuk KLBF langsung saja ke saham terakhir, ada DGNS yang di hari Jumat ditutup juga terkoreksi cukup dalam 3,3% ke harga 585. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, tapi lihat bid offernya ini sangat-sangat tipis dan ini sepertinya juga bid palsu, over palsu. Yang realnya ini yang 109, 389, 169 ya ini. Nah ya, ini kalau yang di atas 1000 ini biasanya palsu ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DGNS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DGNS sepertinya masih turun. Kalau saya targetnya penurunan bisa ke 500. Jadi hindari dulu lah. DGNS mungkin ada peluang teknik rebound kalau sudah di area 500 dia turun pelan-pelan. Karena itu perubahan praksi harga sepertinya ada teknik rebound atau fullback. Dia mantul mungkin bisa sampai 540, 550. Itu kesempatan bisa jualan di 8 sampai 10%. Tapi tunggu aja. Wait and see aja dulu atau Bapak Ibu pasang power alarm yang bisa ngasih notifikasi ya. Kalau di HOTS Mirai itu ada power alarm, jadi bisa notifikasi. Kalau harganya misalnya mendekati 500 atau 510, Bapak Ibu pasang di area situ nanti bunyi itu alarmnya. Nah berarti ada muncul DGNS misalnya di bawah atau dekat 500. Nah bisa Bapak Ibu perhatikan ya, karena nggak mungkin juga kita selalu tiap hari ngecek manual kan, harus ada alarm untuk tahu saham-saham yang jadi perhatian Bapak Ibu di harga berapa Bapak Ibu mau beli, misalnya seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa kembali cuan.